Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Nah, ini nggak terjadi secara gratis gitu. Artinya 5.000 yang pemerintah berikan ke masyarakat yang tidak butuh tadi adalah secara tidak langsung pemerintah mengambil 5.000 dari anggaran pendidikan, kesehatan untuk masyarakat yang butuh. Kalau kita scale up ke skala yang lebih luas, berapa triliun tadi yang dinikmati masyarakat yang nggak butuh, yang tabungannya cukup, yang income-nya cukup, ini diambil dari masyarakat yang nggak punya income, atau masyarakat yang bahkan mungkin nggak punya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu. Kira-kira itu yang akan terjadi kalau reform ini tidak dilakukan. Persoalan kebijakan subsidi energi ini kan selama ini ya dari tahun ke tahun selalu menjadi persoalan akut. Pertama karena persoalan ketidaktepatan sasaran penerima subsidi, khususnya kalau kita bicara subsidi energi. Dari survei, dari data BPS, itu sudah sangat valid menunjukkan memang penikmat terbesar subsidi energi, baik LPG maupun BBM ini kan kelompok masyarakat mampu. Ya. Kalau harga BBM bersubsidi, tentu kan kita pahami pasti kita jauh lebih murah, karena anggaran subsidi energi kita jor-joran. Kenapa jor-joran? Karena memang mekanisme subsidinya dilakukan secara terbuka. Apakah akan menambah anggaran subsidi? Ketika ditambah anggaran subsidi, APBN juga terbatas, tetapi juga belum tentu itu akan cukup kuota yang akan ditambah sampai bulan Desember. Kedua, dan ini akan menjadi masalah yang persisten, yang laten dari tahun ke tahun. Artinya akan menjadi beban APBN di tahun depan juga kalau pemerintah mempertahankan kebijakan model seperti ini. Jadi memang yang harus dirubah adalah regulasi di hulunya dan harus dieksekusi secara cepat. Dulu kita tahu pendataan kita nggak sebaik sekarang. Kita mungkin belum tahu dulu siapa masyarakat yang betul-betul miskin, siapa masyarakat rentan, siapa yang masyarakat butuh subsidi gitu. Sehingga pemerintah melakukan apa yang disebut dengan blanket subsidi atau produk subsidi. Produknya aja yang kemudian disubsidi oleh pemerintah gitu, karena kita juga nggak punya database yang cukup kuat untuk mendata siapa yang miskin, siapa yang rentan di waktu kebijakan itu muncul zaman dulu. Jadi bantuan sosial ini setiap bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu kami perbaiki setiap bulan. Jadi di undang-undang itu sebetulnya 1 tahun 2 kali. Tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Sekarang kondisinya sudah berbeda. Kita apalagi dengan adanya COVID-19, DTKS kita sudah jauh lebih baik, kita sudah lebih tahu siapa masyarakat yang memang betul-betul butuh proteksi sosial dari pemerintah gitu. Siapa yang betul-betul miskin, siapa yang rentan, siapa yang sebetulnya nggak butuh gitu. Nah, ini makanya menimbulkan urgensi bahwa kita perlu melakukan reform subsidi tadi.